Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Griselda Nova dari kelas 11A, ingin mempresentasikan dan memperkenalkan perihal lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah koordinat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya, lingkaran terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, titik pusat. Apa sih itu titik pusat? Titik pusat merupakan titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Ada pula yang namanya jari-jari atau radius. Merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran. Selanjutnya, tali busur merupakan garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda. Ada pula yang namanya busur. Busur merupakan garis lengkung, baik terbuka maupun tertutup, yang berimpit dengan lingkaran. Ada juga yang namanya keliling dari lingkaran. Mungkin teman-teman udah sering banget mendengar keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Selanjutnya ada diameter. Diameter merupakan tali busur terbesar yang panjangnya adalah 2 kali dari jari-jarinya. Di antara ini membagi lingkaran sama luas. Selanjutnya ada yang namanya apotema, mungkin agak sedikit asing dengan apotema. Jadi apotema merupakan garis terpendek antara lain busur dan pusat lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya juring, mungkin waktu pada saat SMP pernah dengar kata juring. Juring merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari yang berada pada kedua ujungnya. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busurnya. Ada pula yang namanya cakram. Cakram merupakan semua daerah yang berada pada lingkaran. Luasnya yaitu jari-jari kuadrat dikalikan dengan pi. Cakram merupakan juring terbesar. Selanjutnya, sejarah lingkaran. Sejarah lingkaran secara singkat diawali dengan penemuan roda. Dalam bahasa Inggris, lingkaran disebut dengan circle, serta memiliki kaitan yang erat dengan kata sirkus atau sirkuit. Sementara itu, lingkaran dalam bahasa Yunani adalah kirkos atau kuklos, yang merupakan matematis dari bahasa Yunani Homerik, yaitu atau artinya krikos yang memiliki makna cincin, gelang, atau simpai. Gambar lingkaran dalam astronomi Arab kuno, keberadaan lingkaran telah ada sejak zaman prasejarah. Objek-objek alami seperti bulan dan matahari memiliki bentuk lingkaran jika diamati. Penemuan bangun datar lingkaran juga telah menjadi dasar dari perkembangan cabang ilmu lainnya seperti geometri, astronomi, dan kalkulus. Penemuan roda menjadi cikal bakal penemuan dari sifat-sifat yang dimiliki lingkaran. Bangsa Yunani mengatakan bahwa bangsa Mesir merupakan bangsa penemu ilmu geometri. Ahmes yang merupakan seorang penulis reed papyrus mengemukakan aturan untuk menentukan luas lingkaran yang bernilai 256 per 81 atau sekitar 3,16. Sementara itu, pada 650 sebelum Masehi, Thales merupakan orang yang pertama kali mengemukakan teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Pada buku De Euclid III mengemukakan tentang elemen-elemen lingkaran dan penulisan segi banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Latihan soal pertama tidak terlalu susah karena hanya menghitung luas daerah yang diarsir dari sebuah lingkaran dan juga persegi. Dapat diketahui bahwa persegi ini hanya diketahui sisinya yaitu 14 cm. Penyelesaian yang pertama atau langkah yang pertama ialah menghitung luas persegi. Karena dari lingkarannya kita belum mengetahui apa-apa nih.
Jadi, seperti yang kita ketahui untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya bisa kita lihat adalah 14 cm. Maka 14 dikali 14 sama dengan 196 cm kuadrat. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah menghitung luas lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Luasnya sama dengan 22/7, itu adalah nilai V, sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49, jadi 22/7 dikali 49 adalah 154 cm kuadrat. Nah, langkah yang ketiga adalah menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah arsir sama dengan luas perseginya dikurangin sama luas lingkaran yang udah dihitung tadi. Jadi 196 dikurang 154 adalah 42. Maka dapat diketahui bahwa luas daerah yang diarsir adalah 42 cm kuadrat. Masih gampang ya teman-teman. Jadi lanjut ke soal berikutnya. Jika kakak bersepeda dan roda tersebut berputar 100 kali, maka jarak yang ditempuh kakak dalam bersepeda adalah langkah pertama, menghitung keliling lingkaran dulu nih. Keliling lingkaran kan bisa pakai rumus V dikali D diameter. Jadi V-nya seperti biasa 22/7 dikali dengan 56. Tadi kan diketahuin di soal tuh diameter rodanya 56 cm. Nah, 22/7 dikali 56 sama dengan 176 cm. Langkah yang kedua adalah menghitung jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya itu sama saja dengan putaran dikali keliling lingkaran. Nah, tadi katanya jika kakak bersepeda dengan roda tersebut berputar 100 kali. Berarti jarak tempuhnya adalah 100. 100 dikali dengan keliling tadi, 100 dikali 176 sama saja dengan 17.600. Nah, ini kan masih dalam bentuk sentimeter, jadi kita ubah ke meter. Sebenarnya dalam bentuk sentimeter juga sudah benar, cuman biasanya kalau jarak tempuh gini tuh suka diminta disederhanain lagi jadi ke meter. Nah, berarti 17.600 cm sama saja dengan 176 meter. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Memiliki rencana membuat... ini ada typo sedikit nih. Ini ayah memiliki rencana membuat sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Di keliling kolam tersebut akan ditanami bunga dengan jarak 4 meter. Maka jumlah tanaman yang dibutuhkan ayah adalah... Langkah pertama, menghitung keliling kolam dulu. Nah, tadi kan dapat diketahui bahwa kolamnya itu berbentuk lingkaran. Jadi, seperti yang sebelumnya, kelilingnya ialah V dikali diameter. V-nya 22/7 dikali 14. Berarti kelilingnya adalah 44 meter. Selanjutnya, langkah yang kedua, menghitung jumlah tanaman bunga. Jumlah tanaman itu sama saja dengan keliling kolam dibagi sama jarak tanaman. Nah, jarak tanaman kan tadi diketahui di soal bahwa 4 meter. Sedangkan keliling kolamnya sudah dicari, dan hasilnya 44 meter. Tinggal dibagi aja, 44 dibagi 4, maka jumlah tanaman adalah 11 buah. Nah, selanjutnya soal yang sedikit rumit. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah 6y min 10 sama dengan 0 yang sejajar sama dengan garis 2x min y tambah 4 sama dengan 0. Nah, pembahasannya misalkan M sama dengan gradien garis singgung dan selanjutnya MG sama dengan garis gradien. Garis gradiennya itu menggunakan 2x min y tambah 4 yang sama dengan 0 ada di soal. 2x min y tambah 4 sama dengan 0 sama dengan mg sama dengan 2. Karena garis singgung sejajar garis G, maka
M sama dengan MG sama dengan 2. Oke, dapat. Selanjutnya, masukin persamaan garis singgungnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X tambah 6Y sama min 10 sama dengan 0. Kan bisa kita lihat nih, A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan min 10. Nah, selanjutnya langsung cari aja pusatnya. Nah, pusatnya bisa menggunakan min setengah A, min setengah B, atau menggunakan cara yang ada di soal, yang ada di PPT. Nah, dapat diketahui ya, kalau menggunakan rumus yang min setengah A itu berarti min setengah min 2, min setengah 6 gitu. Jadi jawabannya pusatnya adalah 1, min 3. Selanjutnya adalah cari jari-jarinya. Nah, rumus jari-jarinya R kuadrat sama dengan A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Nah, selanjutnya dimasukin aja tuh nilai A, nilai B. Nah, dapat diketahui bahwa R kuadratnya sama dengan 20. Nah, R kuadrat sama dengan 20, cara menyelesaikannya adalah tinggal diakarin aja. R sama dengan akar 20. Oke, selanjutnya udah diketahuin nih. Si pusatnya udah diketahuin dan jari-jarinya juga udah diketahuin. Maka langsung saja masuk ke persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, Y min B sama dengan M dalam kurung X min A tutup kurung lebih kurang R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini rumusnya nih. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin lagi dari yang di soal. Y plus B-nya tadi 3, yaudah Y plus 3 sama dengan M-nya tadi ketahui 2, karena garis singgung sejajar garis G, maka M sama dengan MG sama dengan 2. Nah, itu tuh masukin M-nya 2. Nah, selanjutnya A. Nilai A tadi udah diketahuin dari mencari pusatnya, maka turunin aja A sama dengan 1. Jadi X min 1 kurang lebih tadi R-nya udah diketahuin akar 20 per 1 plus 2 kuadrat. Jadi tinggal dijumlahin aja, dapat hasilnya Y sama dengan 2X min 5 lebih kurang 10. Maka Y sama dengan 2X min 5 tambah 10 itu sama saja dengan 2X min Y sama dengan min 5. Selanjutnya Y sama dengan 2X min 5 min 10 itu sama saja dengan 2X min Y sama dengan 15. Nah, gampang banget ya teman-teman. Jadi sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.